Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milawati dengan NIM F1G12007. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas tentang integrasi proyek pengelolaan, yang dimana manajemen integrasi proyek adalah melibatkan koordinasi semua area pengetahuan manajemen proyek lainnya sepanjang siklus hidup proyek. Integrasi ini memastikan bahwa semua elemen proyek bersatu pada waktu yang tepat untuk menyelesaikan kesuksesan proyek sepenuhnya. Ada 6 proses utama terlibat dalam manajemen integrasi proyek. Yang pertama itu mengembangkan piagam proyek, melibatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk membuat dokumen yang secara resmi mengesahkan semua proyek atau piagam. Kedua, mengembangkan rencana manajemen proyek, melibatkan koordinasi semua upaya perencanaan untuk membuat dokumen yang koheran dan konsisten rencana manajemen proyek. Yang ketiga itu mengarah dan mengelola pekerjaan proyek, melibatkan pelaksanaan rencana manajemen proyek dengan melakukan kegiatan yang termasuk di dalamnya. Yang keempat itu pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek, melibatkan kegiatan pengawasan untuk memenuhi tujuan kinerja proyek. Yang kelima, melakukan kontrol perubahan integrasi, melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan perusahaan sepanjang siklus hidup proyek. Yang keenam itu menutup proyek dan fase, melibatkan penyelesaian semua kegiatan untuk menutup proyek atau fase secara formal. Keluaran dari proses ini mencakup produk akhir, layanan, dan transaksi hasil dan pembaruan aset proses organisasi. Selanjutnya itu berikut perancangan strategi dan pemilihan proyek. Yang pertama itu perancangan strategi, melibatkan penentuan tujuan jangka panjang dan menganalisis kekuatan dan kelemahan organisasi, yang dimana mempelajari peluang dan ancaman dalam lingkungan bisnis, memprediksi tren masa depan, dan memproyeksikan kebutuhan akan produk dan layanan baru. Yang kedua itu mengidentifikasi proyek potensial. Langkah pertama dalam manajemen proyek adalah memutuskan proyek apa yang akan dilakukan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu berikutnya itu organisasi mengidentifikasi banyak proyek potensial sebagai bagian dari proses perencanaan strategi mereka, dan mereka perlu mempersempit daftar proyek potensial menjadi proyek yang paling menguntungkan. Memilih proyek bukanlah ilmu pasti, dan ada banyak metode untuk memilih proyek. Nah, 5 teknik umum adalah: yang pertama, berfokus pada kebutuhan organisasi yang luas, menerapkan blanket score. Yang ketiga, mengkategorikan proyek TI. Yang keempat, melakukan nilai sekarang bersih atau analisis keuangan lainnya. Yang kelima itu menggunakan model penilaian tertimbang. Nah, berikutnya yaitu pengembalian investasi. Pertimbangan finansial penting lainnya adalah laba atau investasi. Pengembalian investasi atau ROI adalah hasil dari mengurangkan biaya proyek dari manfaat dan kemudian membagikan dalam biaya. Nah, berikutnya itu masukan berikut sangat membantu dalam mengembangkan piagam proyek. Nah, piagam proyek itu adalah dokumen yang secara resmi mengakui keberadaan proyek dan memberikan arahan tertentu. Tujuan dan manajemen proyek ini memberikan wewenang kepada manajer proyek untuk menggunakan sumber daya organisasi untuk menyelesaikan proyek. Nah, di sini yang pertama itu pernyataan kerja proyek, yang dimana pernyataan kerja adalah dokumen yang menjelaskan produk atau layanan yang akan dibuat oleh tim proyek. Kedua, kasus bisnis seperti yang dijelaskan dalam bab 3. Banyak proyek memerlukan kasus bisnis untuk membenarkan investasi mereka. Keempat, perjanjian. Jika Anda sedang mengerjakan proyek di bawah kontrak untuk pelanggan eksternal, kontrak atau perjanjian harus menyertakan banyak informasi yang diperlukan untuk membuat piagam proyek yang baik. Yang keempat, faktor lingkungan perusahaan. Faktor-faktor ini termasuk standar pemerintahan atau industri yang relevan, infrastruktur organisasi, dan kondisi pasar. Yang kelima, proses organisasi. Aset proses organisasi meliputi rencana formal dan informal, kebijakan, prosedur, pedoman, sistem informasi, sistem keuangan, sistem manajemen, pelajaran yang dipetik, dan informasi historis yang dapat memengaruhi keberhasilan proyek. Yang berikutnya itu ketiga
tujuan utama pengendalian perubahan terinteraksi adalah: pertama, mempengaruhi faktor-faktor menciptakan perubahan untuk memastikan bahwa perubahan itu bermanfaat. Kedua, menentukan bahwa perubahan telah terjadi. Ketiga, mengelola perubahan aktual saat terjadi. Baik, itu saya yang dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.